Iya, ini gue langsung muda-muda semua nih berarti. Cerita hari ini dong berarti ya. Berarti gue doang yang bisa cerita dong. Lu muda Pak, cuman muda yang berlebihan dikit aja ya. Ya, emang beda dikit sih. Umur boleh tua, rambut Ariel punya. Nanti Kalau kelar nonton infotainment, Ariel. Yoi. Ariel punya versi Surya. Jadi nanti pemenang dari Koit ini Battle of Comic-nya nanti dapat minyak rambut gaya Pak Ahmad. Iya. Dan minyak rambutnya Pak Ahmad ya. Iya betul. Lo ngomong Ya gue mau bayaran sama, lo ngomong Aku kelas sama atau juga. Iya. baiklah. Kita lanjutkan acara sekarang. Nah, itu ngomong. Baru itu masalahnya. Waktu kita kan masa muda kan ya. Kebetulan ada pelawak. Saya ada hormatku ada Mick Jagger yang enaknya. Mick Jagger. Ini dia salah satu bodyguard saya. Sama yang belum tahu, kita juga punya Cayono, silakan lebih banyak. Ini pelawak yang masa-masa mudanya, ini pelawak Cayono. Ustaz itu bayangin sebelahnya Cayono, sebelah dia. Mirip banget kan? Nah, kita mau langsung aja nih ke acaranya. Tenang aja Mas. Ini kita acara, kita punya prinsip Pak. Prinsipnya tuh burung Garuda. Lucu syukur enggak ya? Ya udah. Jangan dianggap serius. Burung Garuda. Lucu syukur enggak ya? Oke. Kalau ada yang ketawa Pak, ingetin aja mukanya. Terus belakangan. Kita punya pukul siram amat. Mamen, ini depan gue gak ketawa nih kayaknya nih. Pijit dulu Pak, bentar. Mamen, Datin namanya. Mulai. Mau cerita susah juga ya. Iya. Kayaknya wasnya kebanyakan. Iya. Oh, jadi Ariel mobil Ariel. Gue gangguan ya. Mau pakai pakai? Nah, jangan doa, kan enak. Biasa nih. Nah, melawak mau doa. Ya kita cerita masa muda. Bismillah dulu, bismillah. Waktu Oke, terima kasih Pak Bos. Ajar. Belum. Orang tua. waktu saya muda nih. Muda itu Tunggu, waktu kita sama saya. waktu saya muda. Kalau kita Enggak. semua, saya Anda. Ya saya mau nanya nih kepada bapak-bapak sekalian ibu-ibu juga. Mas, tolong Mas, kasih boxnya Mas. Zaman kita muda itu tentang umur berapa ya? Kira-kira umur 17 tahun ke bawah ya? Bawa mana? Bawa. Ya 17 tahun ke bawah kan. Itu muda, masa muda ya? Iya kan? SMA lah ya. SMP. SMA, kalau masa muda kita SMA kan? Oke. Terus? Nah, Jadi bagi yang belum tahu, kalau Pak Ahmad itu cerita, kita baru ngerti 2 minggu kemudian. Nanti kalau udah 2 minggu, Anda lihat, oh Pak Ahmad lucu. Kalau sekarang biasa aja ya datang. Bikin. Agak berat emang. Silakan Pak. terima kasih. Lawakan cerdas ya. Umur 17. Umur 17 tahun ke bawah. Waktu itu tahun 1980-an ya? 17-80-an? Pantaran cuy kita just juga ya. Tahun 80. Berarti sampean masih dalam Masih air pasti masih di air ya. masih dalam angan-angan siapa katanya? Emak bapakku masih ngayal-ngayal. Iya.
kita mengadakan namanya itu habis lebaran itu kan namanya halal bihalal. Bukan, sebelum halal bihalal ada lagi nih. Haram bihalal. Sebelum haram. pas habis sholat id apa tuh? Takbiran. Habis sholat id takbiran. Habis sholat id itu minta angpau kepada orang-orang yang apa namanya? THL. Kita udah ini nih, siap. Kita udah baris nih. Baris. Nanti 5 orang baris 1, 2, 3, 4, 5. Kita datengin satu rumah, wah dapet nih. Cepet. Cepet ya. 100.000 dong. 100.000. Terus kita Ada 100.000 dulu, bohong. cepetnya kayak gini nih. Iya. Masih ada cepet kayak gini. Ini pertama kali lu dapat Pertama kali ampun di sini. Umur sama duit gak bohong. Gak bisa bohong umur sama duit. Kita keker-keker rumah orang kaya dapetnya cepet. Nah kita keker kita keker lagi rumah yang ini kayaknya warna biru no. Kayaknya rumahnya bagus sih kan. Kita keker lagi kira-kira dapetnya gambar monyet nih. Oh yang ini. Monyet. Iya. Jangan begini dong, monyet. Biasa aja. Dapetnya cepet lagi. Ya udah kita ambil aja tuh cepet. Terus kita jalan-jalan ke Tebet. Ini masih 2 hari lagi kan? Nanti jalan-jalan duit cuma 200 dong. 200. Cuma kedua rumah dari kekernya. Iya. 200. Tapi dapat gopean. Aku tuh. Dari mana? Gimana ntar? Ini wajib jalan-jalan. Intinya coba. Intinya masa muda itu masa yang bahagia. Mendingan tadi assalamualaikum masih saya bahagia. Cepet dulu cepet. Oke. Jadi intinya masa muda Pak Ahmed bahagia. Walaupun iya. Intinya. Oke, langsung aja nih ke sesi selanjutnya nih kayaknya ada yang mau kenalan namanya Pak Lord nih, Pak Lord. Ini salah satu peserta koid juga nantinya bakal koid ya. Sekarang nih. Sekarang Pak, boleh Pak. Boleh sekarang, boleh besok. Pak, kita silakan. Waktunya tepat Pak nih. Ada mic-nya. Tes. Oke, terima kasih Pak Lord. Bagus Pak ya. Pesannya bagus Pak. Gue buka dulu kebetan ya. Iya. Lord, tangan dikit, nggak masuk. Ini bukan mau presentasi Pak. Masih jadi safety officer. Balas. Jadi gini kalau safety officer tuh ya, mau di ketemu orang gitu ya, kadang kan dianggapnya dokter gitu ya. Siapa Pak? Saya bisa. Besok-besok begitu lihat begini tukang PLN gitu. Iya. Begitu saya diam-diam, wah itu manajer poster katanya. Masa-masa poster kan. Pak, saya kira manajer on klinik, Pak. Gue hari ini bukan komik gila. Lu kodein gue lagi. Saya hampir aja beli karet. Jadi kalau saya jaga image itu, biasanya suara saya berat-beratin. Oke. Mas, menanya berarti. Asli ya. Kalau Pak Ahmad kan gampang ya, begitu ngelihat, wah ini cocok gitu. Penyanyi loh Pak. Ya. Kalau saya ketemu gitu, saya mesti berat-beratin suaranya. Assalamualaikum. Selamat sore. Itu. Jalan juga partai. Kayak gitu. Tapi ada juga yang nggak percaya gitu kan. Gue salah dikit nggak apa-apa ya. Iya. Di sini halal Pak. Mau salah mau benar yang penting. Loh kok gue jadi komik sih? Oke, kalau
ketemu gua, kalau gua nggak berat-beratin suaranya kayak gitu tadi Pak, selamat sore. Banyak yang salah sangka gitu kan. Kok Samsung 5 berapa sekarang? Gitu ya. Tapi itu kalau bagian belah timur tuh. Kalau ke barat, Uzbeknya ada yang baru nggak? Selamat sore Pak. Lagi mikir apa ya? Yang penting ada. Apa lu sudah? Serius. Hah? Garut. Embot, jadi gini. Oke, gimana? Selamat sore. Oke. Jadi kalau acara kayak gini ini penting. Serius ya. Besok kalau ini kita berhasil, kita resmiin, kita jadiin program. Tenang aja, mumpung budgetnya ada. Sebelum di GSC kan. Oke. Kok gue jadi komik sih? Gue ceritanya cuma sambutan gila. Selamat sore Pak. Kurang dalam, selamat sore. Jadi di otak kita kalau hari ini atau kemarin malam itu baca newsletter yang namanya ketawa sama sehat nyambung banget. Ya. Lagi Uzbek, Pak. Iya. Tadi kebetulan gue ada yang serius banget. Baru tahu. Oke. Ya, saya juga khawatir sih kalau training OHS tuh kadang-kadang banyakan istilahnya gitu ya. Jadi ibarat-ibarat kefiki-fikian gitu ya. Pasti yang paham ini nih. Ya. Jadi kefiki-fikian maksudnya banyak banget istilah. Kayak di newsletter itu ada penu imuno. Wah, baca banget dia. Mas siapa namanya Mas? Kayak kita naikkan sebelum jadi GSC. Kayak kena semua kalau GSC. Kacau. Kalau warung bisa nggak di GSC-in? Kalau jawabannya bagus dapat kaos ya. Kas dalam. Beneran. Waktu kita tidak terlalu banyak Pak. Oke baik, jadi kalau acara ini berhasil, terus apa sih lo? Jadi kita nanti kita jadiin bagus ya. Terus apa namanya kita bakal ada rutin kalau bisa Mbak Cila ya dan teman-teman yang apa namanya suka yang beginian. Paling Jadi gue cuma nyumbang satu aja masa muda gue. Nah, ini nih. Kalau gue dulu mainnya tepok gambaran atau lempar gambar. Wah, pada dia, penting umurnya tuan gue. Gambarnya tahu? Tahu ya? Gambarnya gunung dulu. Nomor 36. Iya. Ditekuk-tekuk dulu gitu kan. Gambarnya gunung kelut gitu kan. Iya. Udah pernah lihat belum? Kalau mau main tuh dipotong dulu kertasnya, ya kan? Oke, saya pesan kayak gini perlu dan ini steam release buat kita di mana perusahaan kita lagi seru-serunya gitu ya. Tapi apa yang di multimedia, apa yang ada di multimedia, stay di multimedia. Ada Uzbek kayak di sini. Baik, terima kasih. Silakan. Nah, ini yang acara utamanya. Bintang. Bintang. Minta ping BB Uzbek sorry. Acara selanjutnya ini kita pengen ngasih tahu nih ada peserta battle komik nih ada 4 orang nih. Itu dari senior semua itu udah
tersertifikasi lah ceritanya gitu. Lebih senior lagi. Lebih senior. Yang pertama itu Pak Denny, mana Pak Denny? Pak Denny nanti Pak. Maju, nanti baca puisi dulu ya Pak. Baca puisi, baru nanti lucu. Ya. Coba dulu. Yang kedua Pasto mana Pak? Yang ketiga Pak Dedi, mana Pak Dedi? Yang keempat Pak Bakrun. Nah ini peserta Battle of Comic kita, dimana nanti yang menang biasa kan tadi saya kasih tahu dapat obat nyamuknya Pak, obat rambutnya Pak Ahmad, ya nggak? Langsung aja dari Pak Denny, temanya masa muda, jangan lupa. Masa muda. Jadi Tepuk tangan dulu kali ya, tepuk tangan. Oke, Pak Denny, butuh mic? Suaranya nggak kecil. Oke. Saya kecil. Sorry mas, ada telepon pak. Ini kita nggak ngomongin report ya Pak? Berulang ntar Pak. Oke, selamat sore semua. Selamat sore. Jadi ya ini penampilan perdana, mohon doanya ya. Kecuali doa Pak, saya khawatir. Bos, asal mana bos? Apa udah kebakar semua nih? Tapi sudah minta itu bunda kan? Oke, nama saya Denny. Umur hampir ongoing. Jangan pernah dikasih tahu, oke. Bicara masa muda ya. Masa muda itu saya ada pilihan dua, kalau nggak waktu SMA atau waktu kuliah. Cuman kali ini saya pilih SMA aja, soalnya kuliah nggak lulus dulu. Oke, SMA ya, ingetnya SMA apa ya? Kemarin ada tema ngomong sama Emil, SMA gue ingetnya agak susah, lupa. Soalnya kebanyakan nyimeng waktu SMA. Berat. Kalian itu beda, ada yang nerd, ada yang ini. Enggak, itu di Boleh. Tapi kalau aku sih masa SMA itu menyeramkan. Udah beneran. Aduh, jadi sedih nih pasti. SMA itu apa ya? Nembak cewek gagal mulu. Sumpah. Jadi nembak cewek gagal mulu. Jadi kalau memang bisa ini kita repeat ulang lagi, waktu aku SMA udah sekarang udah berhasil pastinya. Beneran kalau dulu gagal mulu. Berapa kali tuh Pak kalau boleh tahu Pak? 4 kali gagal. 4 kali gagal. Rasanya belum dipasang kan ya Pak? Belum. Mungkin jodohnya sama cowok Pak. Satu sama satpam, yang kedua sama jaga. Atau bukan bahasa Uzbek. Iya. Jadi sekarang sih dulu belum ada. Sekarang aku analisa kenapa pada saat itu bisa gagal gitu. Oh. Maksudnya apa? Pacaran dan analisa. Ada. Pakai seksi kemana ini? Anak saya pakai seksi kemana ya? Jadi kita pakai proxy sih, Pak. Jadi di situ ada di YouTube juga lihat gimana tips-tipsnya kalau mau nembak cewek. Tuh bos, dengerin bos. Yang pertama Pak. Yang pertama, kalau gagal tuh udah pasti. Jadi Yang kedua Pak. Yang pertama yang paling berat tuh kalau gagal itu bagaimana? Contingency plan-nya seperti apa gitu. Pakai analisis dong. Cewek, kenalan dong. Siapa sih lu? Wah, malu. Untuk menghindari malu gimana? Langsung pura-pura jadi banci. Ih, najis. Kamu. Yang kedua.
kedua. Bos dengerin bos. Gak apa-apa, ada rekamannya kok. Bos, dengerin bos. Cewek, kenalan yuk. Siapa sih lo? Aduh, malu kan. Daripada malu langsung siapa gue ya? Satu dua agak berat. Nah, yang paling bisa sebenarnya dulu nggak ada solusinya, sekarang udah ada. Yang ketiga, men. Hai cewek, kenalan yuk. Lagi lu siapa sih lu? Sabar, tuh, tenang, jangan gitu lu, jangan nyolot bilangin nama ceweknya. Coba lihat di sana CCTV satu, CCTV. Ya, terima kasih Pak. Oke, itu dari Pak Denny itu tips dan triks ya biar nggak malu, ya, menghindari ya. Kemudian yang kedua ini pasto. Suruh berdiri. Pasto. Sini. Oke. Pasto. Sebelumnya kira-kira mau ngapain Pak di sini Pak? Mau ngapain di sini? Oh iya. Oke, Pak Asto langsung aja Pak, dipersilakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bukan berdoa seperti Pak Ahmad. Sebelumnya biar bahasan ini nggak mengenai Sarah, saya absen dulu nih. Yang dari Batak siapa nih? Sarah. Oh, ada Pak Kusandoko lagi. Yang dari Jawa? Oke. Bolo kape. Meduro. Nah, kan? Madura enak. Berarti kalau bahas Madura di luar Sarah ya, nggak ada di sini. Berarti ini bebas dari Sarah ya, Madura ya. Saya nggak bahas Sarah. Tapi ngomong-ngomong, big boss saya yang baru banyak menggesekkan orang itu, orang Yunani kan? Itu kaitannya erat sama Madura. Wah, bisa. Pernah lihat sate Madura, warung Cak Mat Soleh, warung Cak Mat Resek, warung Cak Mat siapa itu? Ini sama Madura. Orangnya nggak ada di sini ya. Video. Nggak apa-apa deh, biar dapat pesangon. Pak, tapi nanti bayar 3M plus 1 sama 2M ini. Tapi kalau ngetesnya gampang, ini belum masuk masa muda nih, masih pembukaan. Ya. Ngetesnya gampang, gimana bisa tahu mata? Jangan deh. Bagaimana beliau itu orang Madura atau bukan? Caranya. Ada 2 cara. Pertama, lempar kaleng. Lempar apa? Kaleng. Kalau dia lewat aja, bener Yunani dia. Kalau dia ambil, Madura ini. Tapi jangan dicoba ya. Kalau kasih coba, Pak kata Asto Madura. Ya memang. Terus yang kedua, kasih dia warna biru. Biru ya? Biru. Kenapa bilang hijau? Terus dia bilang, oh iya ini biru. Pasti ada lanjutannya. Oh biru daun itu. Oh Madura. Kalau biru daun Madura. Itu dulu. Berarti itu nggak Sarah ya. Itu nggak Sarah. Aman. Kalau tadi cerita masa muda, saya ini cukup berat hidup saya waktu muda dulu. Makanya pendek kan. Saya tadi kan tentang Uzbek, saya mau promote lokal daerah saya. Saya di Putra Banyurip, Waterlife. Ya, Waterlife, Banyu Urip. Kalau lurus dikit, Northbird City, Manuan. Terus dekat situ ada Flower Market, Pasar Kembang. Ngerti nggak Surabaya? Saya asli Surabaya. Ada yang ngerti Banyurip, ada yang nggak ngerti.
Nggak ngerti Pak? Serius gak sih ngerti? Doli? Kok Willy pura-pura gak ngerti kok Willy? Kalau Doli kayaknya ngerti semua ya. Saya tadi Uzbek kan, saya sekarang promo lokal Doli. Saya gede di Doli Pak. Barangkali untuk usia anak SD, saya orang paling tersering mengunjungi Doli. Kok Astuh, karena rumahku di sono Pak. Sekolah melewati Doli, mulai melewati Doli. Doli itu waktu itu masih 25.000, sekarang 150.000. Selawe itu apa ya? 25.000. Selawe aku zaman biyen loh. Mungkin zamannya 80-an tadi Pak Mas. Gak perlu Pak. Saya gede di Doli Pak, itu wilayah yang keras banget Pak. Terus waktu itu akhirnya saya pikir cuma di SD Doli aja, sekitar situ yang kampungan ya. Kalau ingat zaman muda pasti inget ejek-ejekan nama bapak. Iya kan ya, nama bapak. Terus kalau lebih sakti lagi nama ibu, wah berantem itu bisa. Nama ibu, misalnya ada sebut saja Husni lah ya, nggak ada yang Husni. Waktu itu misalnya nggak tahu nama bapaknya siapa, paling fatal itu gimana? Seneng banget kalau kita nggak tahu nama bapaknya kan. Wah, nggak ada yang tahu nama bapakku nih. Biar pengen tahu gimana? Hari yang paling ditakutkan oleh para siswa SMP waktu itu. Rapot Pak, bener kan? Pas balikin rapot dikempet. Kempet, pakai tas, ya istirahat. Sus. Dicari guru BP, oh iya. Wah langsung dibuka rapotnya. Husni bapaknya jenenge Hustakim. Wah itu Hustakim. Langsung ini. Hustakim, akhirnya dia balas kan. Wah, akhirnya Husni suatu saat tahu nama bapaknya yang lain kan. Kita pasti pengen lebih tinggi dong. Suatu saat nyari ibunya. Halo, dengan Pak Hustakim? Iya. Ibu ada Pak? Ada. Ibu namanya siapa? Siti. Hustakim udah gak apa-apa kan? Wah namanya Siti. Apa Husni kelompok-kelompok? Terus Pak, paling fatal itu Pak ya. Kalau misalnya si Husni ini, ya Husni lagi jalan nih, bareng Hustakim, bareng Siti. Temennya nggak tahu Pak, kalau ternyata Hustakim ini nama bapaknya. Jadi Husni akhirnya sampai SMA panggilannya Hustakim. Nggak tahu sampai namanya Husni. Ya kan? Hustakim terus. Terus tiba-tiba sebut saja Arindro. Datang dari jauh, Pak Hustakim. Bingung bapaknya. Pak Hustakim, cari Arab Rabi mana kowe? Cari Arab Rabi. Sekian dari saya, salam Doli. Terima kasih buat Marto. Besok kalau jadi imam gua harus hati-hati juga nih. Udah mandi wajib belum lo? Doli. Oke. Untuk selanjutnya Pak Dedi. Selamat sore. Saya biasanya kalau selamat sore itu biasa bahasa Inggris. Good afternoon. Tapi biasanya good itu nggak cukup, jadi great afternoon. Oke, nama saya Dedi Udiarsa. Status semua. Masih gemeter Pak. Status pernikahan, married, but available. Kadang overtime juga. Di sini karena kesasar penampilan perdana saya, terus terang tadi habis tender, capek. Saya pusingnya bukan karena tendernya, tapi karena lawang hostnya aja lucu-lucu. Terus tadi sambutan aja lucu kayak gitu. Jadi pusing di belakang.
Pusing banget jadi. Ya Pak, deg-degan Pak, sampai hati itu apa jantung pindah kepala, otak pindah dengkul. Enggak sih dari dulu dengkul. Apalagi ada sahabat saya ini dari Doli ini. Dori Astor. Ada kelas saya dulu, sering nawar-nawarin di kampus. Bagi nomor cantik saya. Loncat. Oke, ngomongin masa kecil terus terang saya bahagia Pak. Masa kecil saya beda. Masa muda, Pak. Masa muda. Ya, saya kecil juga udah muda. Jadi lebih bahagia gitu daripada Asto gitu kan. Dulu dia udah berat gitu. Kalau saya dulu Yang pikir saya nggak bahagia siapa? Kamu bilang. tapi berat. Kalau saya dulu ringan, baru sekarang berat. Kalau berat udah nanjol gini, lihat ke bawah udah gak kelihatan. Jempol. Cuma kayak gini udah gak kelihatan. SD gak pernah jadi ketua kelas, dibully terus sama teman-teman karena ini hidupnya tenang tadi itu. Terus pas SMP tiba-tiba jadi ketua kelas. Dipikirnya enak jadi ketua kelas. Waktu SD itu ketua kelas enak, wali kelas yang jadi bempernya kan. Teman-teman diatur. Pas SMP ternyata berat yang bisa jadi ketua kelas itu. Ada teman rame sedikit dipanggil. Ketua kelas, siapa ketuanya? Baru mau olahraga dipanggil, ketua kelasnya siapa? Siapin. Terus ada guru lagi di kelas gitu ngomongin masalah apa Indo olahraga gitu kan. Ngomongin apa persatuan atletik seluruh Indonesia. Tanya, siapa ketuanya? Ngacung dong saya. Kamu ketua PASI. Ketua PASI itu bebasan. Capek. Malu itu. Niatnya itu tanggung jawab tapi guru saya mempermalukan saya. Terus waktu SMA, kalau SMA itu biasanya kan kode-kodean. Ini masa muda nih beneran, kalau SMA muda kan. Gak tahu kalau di sana, SMA-nya udah muda masih. Masa muda itu biasanya main kode-kodean kalau sama teman-temannya kalau kerjain tugas itu. Kalau kerjain tugas, kerjain tes biasanya. Kalau A ini ya. Common gitu kan. Tapi kalau yang paling seru itu kalau di jalan ketemu polisi itu biasanya, oh ada dua gini, langsung putar balik kita nggak bawa helm soalnya. Terus kalau yang apa helm nggak ditaliin gitu kita kasih kode gini kan, helmnya agak ini. Terus kalau lampu masih nyala dulu, zaman dulu motor itu zaman dulu ya, dulu zamannya Pak Ahmad juga dulu. Motor itu nggak boleh nyalain lampu kalau siang kan. Kalau kita simpangan itu di gini. Dari naik motor dari kejauhan gitu, ketemu sama adik kelas cakep gitu kan, deg-degan, udah deket gitu diginiin. Saya lihat tuh lampu nggak nyala. Banyak salah. Kode nih, kode. Saya mumpung Pak ya. Oke nih, saya tanya dong kan. Dek, kenapa kemarin kok gini-gini lampu saya mati kok? Oh enggak mas, mulutnya ditutup. Terus naik lagi ya sama. Pas kuliah sih nggak ada yang menyenangkan ya, soalnya dulu asistennya galak-galak. Kuliah nggak menyenangkan karena ketemu istri udah? Iya kan? Itu part yang paling nggak menyenangkan. Kamu nawari terus aku. Tidak ada di kamu. Sampai waktu wisuda, nah itu baru ketemu orang yang hebat sekali. Kalau kita wisuda, bukan saya yang hebat.
Masuk. Kalau kita wisuda itu biasanya kan dipanggil, salaman sama ketua jurusan, dikasih piagam ke rektor, di piak apa istilahnya? Terus salaman, ya kan? Terus ada satu orang itu, satu masuk ketua jurusan salaman, geser sedikit salaman. Terus yang profesor-profesor itu salamin semua gitu kan, sampai yang rektornya salaman, ini orang aktivis paling ya, kenal semua ini, mas dulu aktivis ya? Enggak, yang saya salam itu teman seangkatan saya semua. Alhamdulillah ya, walaupun masa muda saya seperti itu, sekarang saya bisa ada di sini. Terus terang bukan karena bapak saya, bukan karena ibu saya, tapi karena Pak Roy. Terima kasih buat Koet juga. Semoga nggak Koet ya, tetap jaya selalu. Terima kasih, nama saya Dedi Widiansyah. Ya, terima kasih Pak Dedi. Oke, habis sudah ya? Terima kasih Pak Dedi atas ininya. Oke. Yang selanjutnya kita tampilnya petinju dari Pak Bakrun. Flash. Saya nggak tahu ya kenapa saya ditaruh paling belakang, mungkin karena kelihatan dewasa ya. Bapak muda banget. Tapi ngomong tau nggak cara tahu cowok dewasa atau masih anak-anak itu tau nggak? Gimana? Bukan diukur dari mimpi basah ya. Kalau mimpi basah sih bisa direkayasa. Jadi, tapi ini serius nih. Saya kan orangnya serius ya. Kenapa Pak di sini kok serius? Cara mengukur kedewasaan cowok itu gampang sebenarnya. Dan murah ya, cuma 100.000 lah maksimum. Dan itu sudah saya buktikan di mana-mana gitu. 150 sekarang Pak. Enggak, pasti 100 Pak. Tapi betul, ini untuk orang tua ini terutama yang punya anak cowok ya. Jadi nanti harus tahu kapan anaknya itu dewasa atau enggak. Jadi nanti anaknya diajak ke tukang cukur. Habis itu kan setelah selesai cukur, lihat bayarnya. Kalau bayarnya maksimum berarti dia udah dewasa. Saya anak-anak gitu. Dikaca. Ini ngomong apa ya? Masa muda ya? Masa muda itu agak susah karena saya lagi menikmatinya gitu loh. Kita masa lalu aja ya. Masalah lalu saya sih nggak kelam-kelam amat lah. Acceptable gitu. Robas berarti. Komitmen. Mulai dari mana ya? Dari SD lah, dari SD. Jadi saya tuh masih ingat banget waktu SD itu guru saya tuh sudah. Jadi guru saya tuh sayang banget sama saya ya. Buktinya tuh ada dua ya. Yang pertama itu saya tuh sampai 8 tahun di SD. Jadi mereka tuh sayang banget. Terus yang kedua guru saya tuh nggak pernah nanya tentang cita-cita saya tentang hobi saya, padahal yang lain ditanyain gitu loh. Ya, saya baru tahu ternyata guru saya itu beruntung kalau saya udah masuk kelas aja udah untung gitu, makanya dia nggak mau nanya lagi. Cita-cita lulus SD, Pak. Iya, cita-cita saya sih lulus SD waktu itu. Tapi sekarang anak-anak SD itu cita-citanya udah macam-macam. Jadi kemarin tuh saya dengerin ya diskusi anak-anak SD kelas 3. Saya pengen tahu mereka gitu. Jadi mereka lagi ngobrol gitu. Diajak kenalan sama guru. Biasa kan kalau kelas baru kan kenalan dulu sama gurunya, tanya. Oke anak-anak, sekarang kita kenalan dulu ya. Itu yang cowok yang belakang siapa namanya? Tolong kenalin namanya sama hobinya gitu kan. Oh nama saya Amin Pak. Amin dan Bulan gitu. Terus yang belakangnya, oh nama saya Arum. Hobi
ngintip bulan Pak. Terus yang berikutnya, Jody Pak, hobinya saya sih suka memperhatikan bulan Pak. Waduh, semua kayaknya bagus banget ya, pengen jadi astronomi. Coba yang cewek itu siapa namanya? Bulan, Pak. Agak cendel kan? Nama saya sih Bulan Pak. Hobi saya pakai rok pendek sama baju ketat. Kalau SMP sih apa ya? Gak ada yang perlu diceritakan lah. Apa ya? Terlalu pahit udah dikenang. Cinta monyet. Ya biar saya sendiri aja lah yang tahu. Habis banget sih. Terus ke SMA itu yang saya ingat ya, dulu tuh SMA itu damai banget gitu kan. Nggak banyak kekerasan dan seterusnya. Compare sama sekarang ya, banyak sekali kekerasan. Sampai anak saya itu mau masuk SMA, saya itu sempat ragu-ragu itu. Perlu nggak sih dia sekolah SMA gitu? Saya diskusi sama istri saya bilang gini, makanya anak kita nggak perlu masuk SMA aja. Saya kan kaget. What? Emang kenapa? Kamu nggak mampu bayarin? Saya sih bilang, ya nggak segitunya lah mah, masa kerja di Ericsson nggak mau. Kalau cuma sekolah sama negeri sih mampu lah. Tapi kita jalan-jalan ke Bali nggak lama ya. Habis itu, terus kenapa concernnya? Saya tuh khawatir sekali. Kenapa? Apa ya? Tingkat kematian anak SMA karena kegiatan belajar mengajar lebih tinggi dibanding kematian karena penyakit atau apa. Buktinya apa? 3 anak mati karena ospek, karena MOS dan seterusnya itu. Sementara yang penyakit kagak ada gitu loh. Jadi kemarin aja ada yang ngeri lagi Mas, saya bilang gitu. Ada anak lagi jalan-jalan SMA nggak tahu apa, tahu dia mati mah. Loh, emangnya kenapa? Ya dia ditusuk dari belakang. Itu di dalam imajinasi saya, tahu-tahu pok. Maksudnya bilang, Pak, antarin anaknya ke sekolah itu. Balik ke reality. Itu masa SMA ya. Yang terakhir itu waktu masa kuliah. Mimpi ya, terakhir waktu masa kuliah ya. Tapi kayaknya nggak percaya kalau saya pernah kuliah ya. Mimpi lagi bareng kayak. Biasa lagi ya. Jadi waktu kuliah itu biasalah semester 1 sampai 4 ya biasa aja. Tiap Sabtu Minggu pasti saya pulang kampung ya. Sampai suatu saat mak saya nanya. Mak saya kan orang Jawa, jadi dia nanya, Li, kok kamu tiap Sabtu Minggu pulang, emang nggak punya pacar? Emang nggak malam mingguan? Saya bilang, saya malam mingguannya udah kemarin kok mak. Loh kok malam mingguannya kemarin? Ya supaya irit, soalnya kalau weekend kan mahal mak. Sebenarnya niat saya itu biar mak saya ngasih saya uang tambahan gitu. Tapi mak saya lebih pinter. Dia bilang gini, wah kalau gitu mendingan nanti kamu malam mingguannya bikin siang aja, mungkin murah banget kan. Waduh, gagal lagi dia. Setelah itu saya punya harga diri juga nih depan mak nih. Akhirnya 3 bulan saya nggak pulang ke kampung kan. Setelah pulang kampung mak saya nanya lagi, wah kok sekarang kamu jarang pulang Sabtu Minggu? Udah punya pacar ya? Enggak juga sih mak, saya lagi sibuk di kegiatan masjid. Wah jadi apa sekarang kamu di masjid? Di kegiatan masjid kampus. Saya jadi tosol mak. Apa itu? Penceramah? Enggak mak, tosol itu toto suara terang lampu mak. Wah lali. Apa? Toto suara terang lampu, jadi itu nggak sangat mix sama tuan. Robi. Kita tahunya besok meninggal. Wah, setelah itu akhirnya apa ya? Mas saya prihatin juga gitu loh. Waduh, kasihan juga ya anak ini kan. Masa udah ini cuma jadi tosol aja gitu. Ya akhirnya ya katakanlah udah lulus, udah kerja. Ya sampai sini aja. Maksudnya
Terima kasih Pak Bakun atas anti klimaksnya. Jadi sedih juga Pak. Udah di atas ya? Jadi atas udah tinggalin ya, utang diri. Rekayasa. Iya, tapi it's okay dari apa namanya pembicaraan tadi semuanya keempat pesertanya lucu-lucu, yang ganteng-ganteng semua, tepuk tangan buat teman-teman. Jadi kita dari sini teman-teman punya 2 channel. Channel pertama Uzbekistan, yang kedua Solo sama Jadul. Doli. Ya. Bagi Jadi- macan silakan. Iya, makanya. Mungkin sekian dulu Battle of Koit kita hari ini. Ini nanti mudah-mudahan bisa berjalan terus ya Pak Lord ya. Ya, tepuk tangan dulu buat tempatnya. Iya, karena waktu itu jam 5:30, jadi mungkin Pak Ahmad ada yang mau tambahin? Buat Penutup lah, Pak Ahmad penutup. Pak Ahmad menutup enggak. 500-nya tadi udah dapat dari mana? Pasti. Ya tadi malas dari ibu saya. Ya. Tutup nih. Oke, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih